Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak Nafisa hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar ya. Iya. Sudah siap belum? Sudah. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoanya bagaimana? Angkat tangan, tundukkan kepalanya. Berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, Mbak Nafisa, Iya. hari ini kita akan belajar temanya tentang peduli lingkungan. Nah, Mbak Nafisa tahu lingkungan itu bisa kita bagi menjadi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Sekarang Bobri tanya sama Nafisa, bagaimana cara kita merawat atau menjaga lingkungan di rumah? Caranya membersihkan tempat tidur. Boleh. Terus apa lagi? Membersihkan lingkungan rumah. Terus menyapu, mengepel. Nah, seandainya kita itu tidak merawat lingkungan rumah kita, apa yang terjadi? Jadi kotor dan tidak bersih. Iya, jadi kotor dan otomatis banyak penyakitnya. Nanti contoh tadi kita ambil membersihkan tempat tidur. Kalau kita tidak membersihkan tempat tidur, nanti kita gatel-gatel ya nggak? Banyak kumannya, banyak binatang kecil-kecilnya. Kita nyaman nggak tidurnya? Enggak. Itu contoh menjaga lingkungan rumah. Kalau menjaga lingkungan sekolah, bagaimana kita? Piket, betul. Terus membersihkan halaman sekolah. Boleh. Membersihkan jendela bisa. Menyiram tanaman. Iya, kan di sekolah itu ada tanamannya. Pasti ada kerja bakti nggak di sekolah? Ada acara bersih-bersih gitu kan? Bisa kita ambilin sampah di halaman, kita bisa menyiram tanaman, melaksanakan piket, biar kelasnya bersih, nyaman. Kalau kita belajar dalam keadaan kotor, nyaman nggak? Enggak, pasti bau, banyak debunya. Dilihat enak nggak kelasnya kotor? Enggak kan ya, jadi nggak bersih. Nah, Mbak Nafisa sudah hebat, sudah tahu cara menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Nah, tadi kan disebutin ada ngepel, ada nyapu, dan ini itu. Alatnya apa coba? Mbak Nafisa tahu nggak sih alat yang kita gunakan? Kemoceng. Oke, kemoceng. Sama nyapu. Apa? Nyapu tuh pakainya apa alatnya? Sapu. Alat sapu sama alat pel. Sama yang buat itu alat yang buat jendela itu. Alat yang buat jendela, lap. Iya. Oke. Mbak Nafisa, tadi kita sudah belajar apa? Lingkungan rumah dan sekolah. Nah, sekarang Febri coba kasih 3 latihan soal buat Mbak Nafisa dijawab di buku. Ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 sikap peduli lingkungan. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli lingkungan? Yang ketiga, tuliskan alat kebersihan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, 3 ini jawabannya tulis di buku ya. Boleh dikerjakan sekarang.
Udah, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, coba kita cek sama-sama jawabannya Mbak Nafisa. Nomor 1 tadi pertanyaannya sebutkan 3 sikap. Jawabannya Mbak Nafisa adalah mengambil dan memilah sampah, terus menghemat air, mematikan lampu. Betul, good job. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak peduli lingkungan? Jawabannya Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. yes, betul lagi. Yang ketiga, sebutkan alat kebersihan yang digunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sapu, pel, kemoceng. Oke, sip, hebat, tos. Keren, jawabannya betul, Mbak. Berarti Mbak Nafisa menyimak tadi yang sudah dijelaskan Bu Febri. Nilainya 100. Good. Ini. Oke, Mbak Nafisa, selanjutnya kita akan belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital itu apa sih? Yuk kita lihat. Huruf kapital itu secara singkatnya biar mudah dipahami adalah huruf besar. Kapan harus menggunakan huruf kapital? Mbak Nafisa tahu nggak? Yang di awal. Oke, coba kita lihat ya. Menggunakan huruf kapital yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Apa itu di awal kalimat? Yaitu di depan sendiri. Contohnya, mari menuju ke ruang kelas. Jadi yang hurufnya besar adalah kata mari, yaitu huruf M. Yang kedua, di mana letak buku itu? Yang hurufnya besar adalah huruf D. Yang kedua, penggunaan huruf kapital itu adalah jika ada unsur nama orang. Contohnya, Bapak Ketua. Bukan, Bapak Ketut. Namanya Ketut. Biasanya kalau nama Ketut itu dari Bali. B-nya besar, K-nya besar. Tadi yang kedua, Juliana Silva. Oke, J-nya besar, S-nya besar. Selanjutnya, huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Ini buat contoh aja. Petik itu yang mana, Bu? Petik itu yang ini. Ada tanda kayak koma di atas, lihat. Daniel bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? Nah, setelah tanda petik ini, K-nya huruf besar. Yang selanjutnya, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, Tuhan yang Maha Esa. T-nya besar, Y besar, M-nya besar, E-nya besar. Misal kitab Injil, I-nya besar. Al-Quran, berarti apanya besar? A-nya. Pinter. Katolik, berarti yang besar huruf K. Lagi. Huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Misal nih tokoh pahlawan dulu nih. Raden Ajeng Kartini. Ini ibu kita Kartini itu namanya ini Raden Ajeng Kartini. R-nya besar, A besar, K-nya besar. Terus bisa juga digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa. Dan bahasa. Contohnya suku Sunda atau bahasanya kita nih bahasa Jawa. Jadi banyak ya Mbak Nafisa, tapi di sini Mbak Nafisa belajarnya untuk pertama itu untuk yang dikenal Mbak Nafisa nama orang, nama tempat, nama tokoh, nama bangsa. Nama bangsa boleh, sama awal kata. Awal kalimat. Di sini nih Bu Febri sudah menyiapkan apa ini namanya, tahu nggak? Lembar kertas. Lembar kerja, ya dari kertas. Nah di sini nanti
Mbak Afia, Mbak Nafisa, kerjakan, diisi. Nanti ini dicentang atau di checklist ya. Ada pertanyaannya, ini contoh. Apakah kamu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal? Ada pilihannya, ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Di sini contohnya selalu. Jadi nanti selalunya diberi tanda centang atau checklist. Selanjutnya di sini Maze, yaitu Mbak Nafisa mencari jalan menuju alat kebersihannya. Di sini ada tulisannya untuk mengepel lantai. Mbak Nafisa cari jalannya. Mana ya kita untuk mengepel lantai ya? Apakah ke Monceng? Bukan. Nanti cari jalannya ya. Nah, selanjutnya yang lembar kedua ini sama, tarik garis tapi harus disesuaikan dengan tulisannya. Sedang menyapu lantai kelas. Mana ya gambar anak yang sedang pegang sapu? Kan menyapu, berarti pegang sapu. Nanti ditarik garisnya. Kalau yang ini coba dibaca. Huruf kapital. Nah, sesuai yang tadi sudah kita lihat ya di laptop ini, Mbak Nafisa disuruh menulis kembali, membetulkan mana sih yang menggunakan huruf kapital. Bisa? Bisa. Coba ya. Oke? Nah, yang mana dulu boleh? Ini dulu boleh. Coba. Yang kedua. Apakah kamu mencoret-coret meja atau tembok? Jawabannya apa? Tidak pernah, good. Terus? Apakah kamu membuang sampah di tempat sampah? Apa pilihannya? Selalu, sering, jarang, tidak. Selalu. Selalu, good. Lagi. Apakah kamu merapikan meja dan kursi setiap belajar? Selalu. Apakah kamu mengikuti kerja bakti di lingkungan sekolah? Lalu, apakah kamu mematikan lampu saat sudah terang? Lalu. Wih, mana bisa peduli lingkungan, ini hebat. Coba sebelahnya, menuju ke alat kebersihan. Untuk mengepel lantai jalannya kemana ya? Coba. Iya, betul. Lagi. Untuk mencuci piring. Kira-kira lewat mana nih kita nih mencari alat mencuci piring? Mana beloknya? Iya, betul. Lagi. Membersihkan debu. Mana beloknya? Ya, terakhir untuk mengelap kaca. Ya, keluarga ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, Mbak Nafisa tahu ya. Di sini tadi Bu Febri amatin, Mbak Nafisa ternyata adalah anak yang peduli lingkungan. Keren. Terus alat kebersihan Mbak Nafisa juga tahu alat dan gunanya. Nah, sekarang yang ini coba lembar yang kedua. Cara menjaga lingkungan sekitar sekolah. Sedang menyapu lantai. Mana ditarik garisnya. Terus merawat sebuah tumbuhan. Iya. Membersihkan kaca. Membuang sampah pada tempatnya. Good. Coba yang ini. Huruf kapital. Ani pergi ke sekolah setiap pagi. Berarti yang dirubah apa coba? A. Oke, A betul, tapi A-nya besar. Iya, terus silahkan ditulis lagi kalimatnya. Ani, tulis lagi. Ani sini. Tulis lagi. Iya, tapi kayak gini sayang, kasih contoh. Ini kan A besar, betul.
Nah, ini ditulis lagi Ani. Tulis lagi pergi. Oke, Ani Mm-mm. pergi Ke ke sekolah Mm-mm. setiap pagi. Mm-mm. Setiap Pagi. Mm-mm. pagi. Kasih tanda titik juga belakangnya di akhir kali. Nah, Ma, coba yang kedua. Tadi kan ini contoh dari Bu Febri. Sekarang nomor 2 sendiri. Ibu membeli sayur di Pasar. pasar Minggu. Nah, coba. Ibu Mm-mm. membeli Mm-mm. sayur di pasar di pasar Gimana? Mm-mm. Minggu. Nah, coba lagi. Ntar kita koreksi yang ketiga. Ayah bekerja di kantor pos. Oke, udah selesai Mbak Nafisa? Sudah. Coba lihat. Ih, good job, keren. Bisa. Sekarang selanjutnya Bu Febri mau ngajarin Mbak Nafisa tentang bilangan cacah sampai dengan 100. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Nah, di sini coba sebelum Bu Febri lanjut lebih dalam lagi tentang bilangan 1 sampai 100, Bu Febri pengen tahu Mbak Nafisa lengkapi kotak-kotak ini. Kan ada angka yang kosong nih. Kita baris pertama dulu kita lihat. Di sini ada angka berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa? Bisa. Oke, coba kerjakan dulu. Nanti Bu Febri lanjutin lagi jelasinnya. 19 terus? 20. Iya, betul. Lanjutannya 20. Terus Hmm. 26. 26, 27, 29. Ayo, habis 7 berapa? 27, 20. 29, Habis 7 berapa? 78. Nah, berarti ini diubah menjadi angka 8. Nah, terus 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 49, 50, 51, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, tiganya mana ini tiganya? 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nah, capek nggak? Capek. Nah, ini tadi yang Mbak Nafisa tulis itu adalah bilangan 1 sampai 100. Tapi di sini Bu Febri mau koreksi. Apa yang dikoreksi kira-kira? Tahu nggak? Cara membacanya. Nah, Mbak Nafisa tadi itu masuk ke bilangan puluh itu bunyinya contoh 2, 1, 2, 2 itu keliru, tidak betul. Yang betul itu 21, 22, 23, 24, dan seterusnya kecuali sampai ini adalah bunyinya 100. Jadi ingat ya, kalau itu bacanya ada puluhnya, bukan 34, 32, 35. Harus ada puluhnya, 31, 32, 33, seperti itu ya. Nah, nanti Bu Febri akan mengajarkan Mbak Nafisa cara membaca bilangan dan menulis lambang bilangan. Ini sebentar, hapus dulu ya yang tadi. Ini sama sih kayak kelas 1, cuma dulu kan kelas 1 angkanya kecil kayak 1, 2 gitu kan. Nah, di sini di kelas 2 ini bilangannya itu sudah ada puluhan dan satuan. Ini contohnya.
cara membaca bilangan. Contohnya pakai angka berapa nih? Tadi yang ini aja deh. Angka 23. Kalau soalnya seperti ini, Mbak Nafisa kan cara membaca. Berarti Mbak Nafisa menulis. Tadi cara bacanya adalah 20. Nah, ditulis 2 D U A 23. Nah, ini adalah cara membaca. Nah, kalau cara menulis, cara menulis lambang bilangan. Contohnya angka berapa misal? Nih, 4. Sorry salah. Ini 45. Berarti angkanya berapa? 405. Keliru. 45 berarti angkanya hanya 45. Iya, sekali lagi nggak apa-apa. Lagi misal 51. Berarti gimana angkanya? 5 sama 1. Yes, betul. Jadi kalau ada tulisan puluh ini bukan berarti 4 sama 0 jadi 40, enggak ya? Oke, Mbak Nafisa sudah selesai mengerjakan. Tadi dikasih soal sama Bu Febri, suruh menuliskan lambang bilangan dan cara membaca lambang bilangan. Mbak Nafisa nilai 100, good job, betul semua. Sekarang waktunya sudah menunjukkan siang, sudah selesai belajarnya. Mari kita beres, kita rapikan. Kayak sebelum berdoa, Febri mau recalling dulu nih, mau tanya ke Nafisa. Tadi kita udah belajar apa aja, coba ingat nggak? Apa coba? Cara cara menjaga lingkungan sekitar sekolah dan sekitar rumah. Betul. Yang kedua, kita mengenal huruf kapital. Yang ketiga, tadi kita belajar mengenal bilangan sampai 100. Oke, semoga ilmunya dapat terserap sama Nafisa, bermanfaat. Amin. Yuk kita sudahi pelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Amin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu, yuk tetap semangat. Oke.